Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat dengan penuh sukacita. Kami akan membahas serial Kristus dalam Perjanjian Lama. Adapun tema khusus sore malam hari ini adalah Keluaran 25. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam fellowship ini, kami ucapkan selamat bergabung, dan jika Anda ingin mendapatkan rekaman-rekaman fellowship kami, baik yang setiap hari Jumat dan yang setiap hari Minggu, Bapak Ibu dapat mengakses video-video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Kami sangat menyarankan bagi Bapak Ibu untuk menonton video-video tersebut hingga selesai untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari apa yang disampaikan, dengan tentunya Alkitab adalah sebagai dasarnya. Kita akan segera mulai fellowship kita petang ini. Saya persilakan narasumber kita untuk memberikan pemaparan tema hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jo. Pada sore hari ini kita coba melihat kembali apa yang Allah perbuat kepada bangsa Israel yang merupakan gambaran daripada realita Kristus. Tentu saja penting bagi kita untuk melihat hal ini karena demikianlah keberadaan kita sebenarnya sekarang ini. Ya, sebagaimana yang Allah sudah perbuat pada bangsa Israel sebagai peragaan, begitulah pula hal itu berlaku bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Sehingga memperhatikan hal tersebut membuat kita bisa mengetahui bagaimana Allah melihatnya dari sudut pandang Allah kepada kita sebagai umatnya. Nah, apa yang sudah kita bahas kemarin sampai Keluaran 24, maka kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan kepada bangsa Israel itu perjanjian. Ya. Nah, hari ini kita coba kembali melihat dari pasal Keluaran 25, bisa dibaca seterusnya sampai pasal 30, 31 khususnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah kembali memperlihatkan kepada mereka adanya satu perintah untuk mereka mendirikan tabernakel. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam Keluaran 24, maka kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir itu sebagai perjalanan daripada Israel is my son. Israel adalah anakku. Jadi perjalanan Yesus, tentu saja Yesus yang tanda kutipnya secara korporat, di mana Kristus sebagai kepala, Yesus sebagai kepala, dan kita sebagai umatnya. Allah melihat mereka sebagai satu kesatuan, yaitu sebagai anak sulung. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus mempersembahkan anak sulung mereka. Ya, tanda kutipnya kenapa? Karena anak sulung ini menjadi milik daripada Allah. Mereka tidak lagi punya kehidupan, tetapi seluruh kehidupan bangsa Israel itu adalah milik Allah, maka harus dipersembahkan anak sulung sebagai gambaran bahwa seluruh keberadaan mereka itu adalah gambaran Kristus. Allah membawa mereka, kita tahu, menyeberangi Laut Merah, dan sampailah mereka di Sinai, dan di Sinai inilah Allah mengikat perjanjian kepada mereka. Kepada Musa diberikan beberapa perintah-perintah dan juga ketentuan-ketentuan yang kemudian kita tahu seluruh ketentuan itu yang disebut dengan hukum Taurat, artinya kehidupan di dalam Allah. Seperti itu, kehidupan di dalam hubungan dengan Allah. Jadi ketika mereka sampai di Gunung Sinai, Allah memperkenalkan kepada mereka bahwa ini bangsa bukan bangsa yang berdiri sendiri, yang punya pemerintahan sendiri, tetapi ini adalah bangsa milik kepunyaan Allah, dan ini adalah pemerintahan Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang ikut di dalam perjalanan bangsa ini, mereka masuk ke dalam suatu perjanjian dengan Allah. Dan kita bisa lihat dalam pasal 24 itu dikatakan dengan jelas. Ketika Musa menerima perintah itu, Musa menyuruh bangsa Israel kumpul di kaki gunung. Mereka mendirikan mezbah, dan kemudian disitulah Musa membacakan perjanjian itu. Jadi bangsa Israel mendengar perjanjian itu, lalu bangsa Israel menerima segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan inilah merupakan perjanjian. Ini tahap pertama ketika Allah berikan di Gunung Sinai. Lalu dalam perjanjian ini Allah memperlihatkan bagaimana mereka harus hidup. Yang kemudian Musa dipanggil kembali untuk naik ke atas gunung itu. Musa bersama Nadab, bersama Abihu. Nadab dan Abihu ini adalah anak-anak Harun.
ya juga bersama dengan Harun dan ke-70 orang dari para tua-tua Israel. Mereka makan dan minum bersama dan melihat Allah. Ya. Lalu kemudian kepada Musa diperintahkan untuk naik lebih ke atas, dan ketika Musa naik ke atas itu diperintahkan untuk naik bersama dengan Yosua. Lalu kemudian Allah memberikan perintah kepada Musa, ya. Dan perintah itu kita bisa tahu adalah pembentukan tabernakel. Di dalam pasal 25 kita bisa melihat di situ. Ayat yang kedua, Allah menyuruh mereka membawa persembahan khusus sesuai dengan hatinya. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, dan seterusnya. Minyak untuk lampu, rempah-rempah, minyak urapan, dan seterusnya. Ini harus diberikan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena inilah yang akan dipakai di dalam mengelola tabernakel itu, di dalam membangun tabernakel itu. Hal-hal yang akan dipakai dalam tabernakel. Jadi, seluruh kegiatan di dalam tabernakel itu adalah persembahan-persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel. Dan kita tahu, bagi bangsa Israel, semua persembahan yang mereka berikan termasuk korban-korban itu sebenarnya mewakili diri mereka. Diri mereka lah yang dipersembahkan sebenarnya. Jadi bukan hanya benda begitu, bukan seperti di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi zaman sekarang, ya orang berikan persembahan uang, ya uangnya saja. Ya, apakah orang itu hidup dalam dosa, apakah orang itu dapat uangnya dari mana, itu tidak masalah. Mungkin bagi gereja-gereja sekarang. Tapi bagi bangsa Israel, apapun yang mereka persembahkan itu adalah mewakili diri mereka. Gambaran bahwa mereka lah yang diberikan di situ. Termasuk ketika mereka berbuat dosa, mereka harus persembahkan korban-korban, diri mereka lah korban itu. Ya, yang harus dipotong, yang harus dibunuh, yang darahnya harus dicurahkan. Karena itu semua berbicara tentang kehidupan dalam Kristus. Jadi ketika mereka disuruh untuk memberikan persembahan-persembahan khusus ini, ya ini adalah mereka terlibat di situ ya. Dengan satu tujuan, di dalam ayat ke-8 dari pasal 25 ini dikatakan dengan jelas. Mereka harus membuat tempat kudus. Tempat kudus ini yang kita tahu tabernakel. Bagiku. Jadi tempat bagi Allah. Kehadiran bagi Allah. Supaya apa? Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ini tujuannya. Jadi bangsa Israel dibawa masuk ke dalam perjanjian, di mana Allah akan tinggal di tengah-tengah mereka. Allah akan bersama-sama dengan mereka. Ini memperlihatkan realitanya bagaimana di dalam zaman perjanjian yang baru. Bahwa setiap orang yang mau masuk ke dalam perjanjian dengan Allah, setiap orang yang terikat dengan perjanjian dengan Allah, hidup menerima Kristus, maka orang-orang itu harus, tanda kutipnya, membuat tempat kudus bagiku. Perhatikan di sini, tempat kudus ini bukan Allah yang buat. Tetap, walaupun tentu saja kita tahu ini semua adalah pekerjaan Allah, tetapi sekali lagi mereka harus. Orang-orang ini yang menjadi tempat kudus bagiku. Orang-orang ini menyediakan tempat kudus bagiku. Itulah sebabnya bagi kita yang sudah dalam realita Kristus, kamulah bait Allah, kamulah tabernakel itu. Kitalah harus memperhatikan bahwa kita ini memberikan tempat bagi Allah, tempat kudus bagi Allah. Kita menjadi tempat tinggal Allah. Supaya apa? Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Supaya Christ in you. Supaya Kristus hadir di dalam kita. Tetapi sekali lagi tempat itu kita yang harus mempersiapkannya. Kita yang harus menyediakan segala hal-hal yang dibutuhkan. Supaya tempat itu bisa tanda kutipnya available bagi Allah yang tinggal dalam kita. Kita, sekali lagi, kita sebagai umat Allah. Karena di sini diperlihatkan bahwa mereka, umat Allah ini, yang harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi tempat kudus bagi Allah itu bukan turun begitu ya, dari langit begitu, Allah berikan, oh di sini tempatnya. Bukan juga kita membangun bangunan-bangunan gereja. Sekali lagi bukan. Ya. Nah, tetapi sekali lagi, mereka lah yang harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi mereka ini terlibat sebagai tempat kudus bagi Allah. Sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Nah, jadi tempat kudus bagi Allah itu bukan sesukanya mereka membuatnya. Tetapi sebagai, dikatakan dalam ayat 9, menurut apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan. Demikianlah kamu harus membuatnya. Jadi ada ketentuan untuk tanda kutipnya menjadi bait Allah itu. Kamulah bait Allah. Tetapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Jadi kalau kita tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang Allah berikan itu, maka kita tidak bisa mengerti kenapa kita bisa menjadi bait Allah.
Bahkan mungkin populer istilah kamulah bait Allah, tetapi kita nggak mengerti bahwa ini adalah kehidupan bersama antara Allah dengan kita. Kita sebagai baitnya, dan supaya Allah diam di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Musa, kalau kita baca dalam ayat pasal 25 ayat 10 dan seterusnya, dia mulai memerintahkan dari ruangan dalam ya, untuk mereka membuat tabut dari kayu penanga dan seterusnya dan peralatan-peralatan yang diberikan itu terus sampai kalau kita baca seluruhnya itu ada di dalam pasal 26, pasal 27 dan juga pasal 28 ya. 28 itu sudah menjadi ada imam-imam. Inilah gambar nanti yang akan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka memiliki tabernakel. Jadi di dalam tabernakel ini terbagi dalam 3 ruangan istilahnya. Jadi kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi ada dalam satu ruangan pagar begitu, di dalam mereka disuruh mendirikan tenda yang terbagi 2 ruangan. Ruang yang pertama itu ruang kudus dan yang kedua itu ruang maha kudus. Lalu yang area yang berikutnya adalah pelataran ya, pelataran. Ini di daerah sini. Nah, kalau kita lihat dia secara luas, dia seperti ini gambarnya. Jadi ini ada ruang di dalam sini, itu ruang yang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ini ada tabut, ya, ada tabut perjanjian yang tadi dikatakan dalam pasal 25 itu untuk mereka membuat dari kayu penanga dan seterusnya. Lalu kemudian di sini dipisahkan dengan tirai, ya, tirai. Lalu setelah tirai ini ada beberapa perabot lagi di sini, ya. Ya, jadi ini ruang yang berikutnya, ruang kudus. Yang pertama ruang Maha Kudus di sini, ini ruang kudus. Ini dalam ruangan ya. Lalu kemudian di ruang di luarnya ini ada tempat pembakaran domba, pembakaran binatang-binatang yang dipersembahkan di sini. Semua ini merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh imam-imam. Ya, kalau kita lihat sini ada gambaran imam. Jadi imam akan menerima korban-korban dari bangsa Israel di depan pintu sini, lalu mereka memotong korban di sini, lalu darahnya dibawa oleh imam setelah dia membersihkan diri melalui pembasuhan di sini, lalu dia masuk ke dalam ruang sini dan membawanya ke tengah-tengah sini. Allah hadir di ruang Maha Kudus ini di tengah-tengah dengan melalui tiang awan, tiang api. Nah, bangsa Israel tinggalnya di seputaran ini. Masing-masing ini punya urutan, semuanya mengelilingi dari tabernakel. Tabernakel itu adalah yang dipagar dengan warna putih ini. Nah, disinilah Allah tinggal, di tengah-tengah mereka. Ya, hadir. Pada siang hari, Allah hadir dengan tiang awan. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri sini bawah. Dan di sekitar sini kita bisa melihat, inilah kumpulan bangsa Israel seluruhnya. Dan pada malam hari, itu api, kalau dia hadir. Ini jadi suatu gambaran yang sangat luar biasa di tengah-tengah padang gurun, hadir bangsa-bangsa yang berkemah seperti ini, dan Allah memerintah. Dan ini semua kegiatan yang mereka harus lakukan. Jadi ini yang diperintahkan Allah untuk mereka buat, tabernakel ini. Dalam pasal 25, 26, dan 27. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-28, kalau kita lihat di situ, yang selain daripada benda-benda yang tadi diperintahkan itu, Allah juga menyuruh untuk Musa menetapkan ya, imam-imam bagi pelayanan di dalam tabernakel itu. Jadi dia katakan di dalam pasal 28 ayat 1, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Tamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, imam-imam ini tidak terlepas daripada kehidupan tabernakel itu, kehidupan bangsa Israel. Bahkan imam-imam ini kalau kita baca itu di dalam kitab Bilangan itu ditetapkan sebagai pengganti daripada anak sulung. Nah, ini kita ingat kembali ya. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ditetapkan untuk mempersembahkan anak sulung. Dan ketika mereka berjalan sampai ke Gunung Sinai dan Allah memberikan imam-imam pengganti anak sulung ini, jadi bukan anak sulung lagi yang dipersembahkan pada Allah, tapi orang Lewi atau imam-imam. Coba kita lihat di dalam kitab Bilangan 3
Dikatakan mengenai keturunan Harun dan Musa. Ini keturunan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat, menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Jadi ini bagian daripada imam besar. Ya. Mereka menjadi bagian imam-imam. Mereka orang-orang yang nantinya mengerjakan tugas-tugas di dalam tabernakel ini. Mereka lah orang-orang yang membersihkan ruangan, membersihkan peralatan-peralatan, orang-orang yang akan membongkar, memasang kembali tenda daripada tabernakel itu. Jadi semua pelayanan tabernakel itu dikerjakan oleh orang-orang Lewi. Tidak boleh orang lain. Karena kalau suku yang lain mengerjakannya, maka orang itu akan mati. Jadi dikhususkan hanya untuk orang Lewi saja. Mereka yang melakukan pekerjaan jabatan pada kemah suci. Ya. Nah, perhatikan dalam ayat yang ke-12. Ini yang tadi saya katakan. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Nah, ini dia ingatkan kembali. Bahwa pada waktu aku membunuh semua anak sulung di Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaan aku. Namun ketika di Gunung Sinai, dia perintahkan ini, lalu dia katakan di sini, aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti. Jadi ada pergantian di sini ya. Pergantian terhadap semua anak sulung orang Israel. Ini yang dikatakan. Jadi mulai dari sini terlihat bahwa anak sulung ini difokuskan kepada tabernakel. Kristus yang tadinya suatu corporate bangsa, sekarang diperlihatkan adalah Kristus bukan hanya corporate bangsa, tapi Kristus adalah imam, kehidupan imam. Itu yang kita sebut dengan imamat, ya, imamat. Dan itu pula yang dikatakan bahwa Allah akan menjadikan mereka imamat yang rajani, kerajaan para imam. Jadi Kristus seutuhnya itu, corporate itulah yang disebut dengan kerajaan imam atau imamat yang rajani. Jadi ketika kita melihat bahwa orang percaya itu imamat yang rajani, dia bukan orang yang beragama Kristen. Jadi dengan kata lain, imamat rajani ini terkaitannya sangat erat dengan ibadah. Keterkaitannya sangat erat dengan tabernakel. Keterkaitannya sangat erat dengan perjanjian. Karena untuk menjadi orang yang imamat rajani ini, orang itu yang pertama sekali lagi harus masuk dulu ke dalam perjanjian dengan Allah, menerima hukum-hukum Allah, dia harus masuk dalam relationship dengan Allah, dan kemudian dia akan melayani Allah melalui kehidupan dia sebagai tabernakel Allah, sebagai tempat kudus Allah. Itu imamat yang rajani. Jadi imamat yang rajani bukanlah orang yang beragama Yudaisme, karena Allah tidak berikan bangsa Israel agama pada waktu itu. Dengan kata lain, sekali lagi saya katakan, orang yang beragama bukanlah imamat rajani, sekalipun dia beragama Kristen. Jadi agama tidak punya hubungan dalam hal ini. Agama di luar dari pekerjaan Allah. Tetapi kita harus tahu apa itu imamat yang rajani, karena imamat rajani ini adalah orang-orang yang hidup menjadi imam-imam Allah, orang-orang yang menerapkan hukum-hukum Allah, memberlakukan hukum-hukum Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Orang itu yang harus memberikan tanda kutipnya dirinya. Tadi dikatakan mereka harus membawa persembahan. Dirinya lah sebagai persembahan. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan kamulah imamat yang rajani. Jadi imamat yang rajani sekali lagi itu bukan cuma suatu gelar yang orang pikir, wah menjadi imam, wah saya harus membawa keluarga saya harus memimpin ibadah, saya harus melakukan A, B, C, D, F, G. Bukan itu. Ya, bukan itu. Tetapi kehidupan kita, siapapun yang masuk dalam relationship dengan Allah, mereka ditetapkan sebagai milik Kristus, atau anakku yang sulung itu, kita sebagai persembahan sulung itu, dan mereka dikuduskan untuk menjadi tabernakel. Dan kita sudah melihat itu, peralihan itu terjadi sebenarnya ketika Yesus menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib itu, maka kita yang berada dalam perjanjian yang baru sekarang ini, atau yang berada dalam realita Kristus, kita inilah adalah sebagai bait Allah. Kalau kita melihat sedikit apa yang disinggung oleh Rasul Paulus, itu bagus sekali. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, Paulus dengan jelas sekali mengatakan hal itu ya. Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Allah. Nah, bait Allah ini adalah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, awal-awalnya itu adalah tabernakel. Tabernakel ini ketika mereka berada dalam padang gurun, dan tadi kita sudah bahas beberapa hal, dan tabernakel ini tidak terlepas daripada imam besarnya. Punya tabernakel tanpa ada imam besar, itu bukan tabernakel Allah. Punya imam besar tanpa tabernakel, itu bukan imam besar Allah. Jadi imam besar dan tabernakel dan hukum-hukum Allah itu adalah satu kesatuan yang Allah buat. Itu yang disebut dengan Kristus. Itu kehidupan kita. Jadi ketika Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, maka kita harus melihat bahwa bait Allah itu bukan hanya bangunan, bukan hanya tempat roh Allah ada di dalam kita, tetapi bait Allah itu di mana hukum-hukum Allah memerintah di dalam kita juga. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini yang harus kita mengerti dengan perkataan kamu adalah bait Allah. Tanpa melihat bagaimana tabernakel itu dihadirkan, maka kita nggak mengerti bait Allah itu apa. Karena bagi kita, ya mungkin kita tahu itu hanyalah suatu bangunan, tetapi apa artinya bangunan kalau kita tidak mengerti realitanya bangunan itu dihadirkan oleh Allah. Lalu kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 6, Paulus dengan jelas menyatakan keterkaitan yang tadi kita sudah bahas. Ya. Saya bacanya dari ayat ini dulu deh. Ayat 16, ini yang dikatakan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kenapa kita bait Allah dan hidup? Bagaimana? Dari mana asalnya perkataan bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini? Dari apa yang Allah katakan tadi, yang kita bahas tadi dalam Keluaran 25. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi waktu Allah membangun tabernakel itu, menyuruh mereka peristiwa yang tadi kita sudah bahas, itulah yang kemudian di-refer oleh Rasul Paulus, begitulah yang dimaksudkan dengan bait Allah yang hidup itu. Jadi kamu adalah bait Allah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di Gunung Sinai itu. Jadi di dalam 2 Korintus 6 inilah yang kita suka katakan dengan jangan ada percampuran padamu. Karena ketika Paulus menuliskan hal ini, dia kaitkan bait Allah ini dengan jangan hidup di antara orang-orang yang tidak kudus itu. Yang kita sudah pernah bahas itu loh. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kenapa kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang percaya? Karena kamulah bait Allah. Karena kamulah tabernakel. Karena kamulah di mana Allah diam bersama-sama dengan kamu, tinggal di tengah-tengah kamu. Makanya Paulus katakan, keluarlah dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu daripada mereka. Ini pentingnya ketidakpercampuran itu. Jadi tidak bercampur itu bukan masalah kok kita mau eksklusif, kok kita kayaknya orang-orang yang sombong begitu, tidak mau bercampur dengan orang lain. Bagaimana memberitakan Kristus kalau kita tidak ada di antara orang-orang berdosa itu? Kita harus ada di situ katanya. Loh, ini masalah tidak percampuran. Ini berhubungan dengan bait Allah, dengan tabernakel. Itu yang dituliskan dalam 2 Korintus 6 itu. Jadi ketika membahas 2 Korintus 6 tentang tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang itu terkait sekali dengan pemahaman kita akan kehidupan kita sebagai imamat yang rajani. Jadi bukan pemahaman kita sebagai orang yang beragama Kristen. Beda sekali. Mungkin sebagai orang yang beragama Kristen, kita semua harus bergaul, kita semua harus menyebarkan agama itu, kita semua harus menyampaikan agama itu. Mungkin begitu pemahaman orang Kristen tentang kita harus ada di antara orang-orang yang berdosa. Tetapi kalau kita membaca 2 Korintus 6, itu hubungannya, konsepnya, mindsetnya, itu terkait dengan imamat yang rajani. Karena kamulah tabernakel Allah itu, di mana Allah tinggal di tengah-tengah itu. Jadi tidak boleh ada percampuran. Itu kekudusan. Nah, tergantung bagaimana kita melihatnya. Dari sinilah kita bisa, tanda kutipnya, melihat atau mengambil sikap. Bagaimana sikap kita yang ada di tengah-tengah di dalam dunia ini. Ya, sekali lagi saya ulangi, bahwa ketika Allah memerintahkan mendirikan bait Allah itu, ada satu hal yang sangat penting di situ, bahwa dia ingin memperlihatkan bagaimana
tabernakel itu bukannya hal sebuah bangunan yang mereka harus taruh, bukan hanya Allah hadir di dalam bangunan. Karena apa? Karena tabernakel itu adalah gambaran umat Allah. Orang-orang yang masuk ke dalam relationship bersama dengan Allah. Dan di tengah-tengah itulah Allah hadir. Di dalam kitalah Allah hadir. Ya, kata-kata di tengah-tengah itu sebenarnya mengacu kepada perkataan bagaimana Allah hadir di dalam setiap orang yang percaya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita atau kita sebagai umat Allah, kita sebagai bait Allah itu ada pemerintahan Allah di dalamnya. Jadi bukan hanya kita punya keselamatan sehingga kita bisa hidup dengan baik, dengan sukses, bukan itu. Tapi bagaimana pemerintahan Allah sekarang mulai diperlihatkan pada kita, dan nanti seterusnya dalam perjalanan bangsa Israel, pemerintahan Allah itulah yang memerintah. Ya, bukan Allah yang berbuat-berbuat, tetapi mereka terlibat betul-betul karena sekarang mereka sudah masuk dalam satu perjanjian, karena sekarang mereka berada di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sekarang mereka tidak lepas lagi daripada Allah. Mereka harus melihat hal itu. Itu pula yang harusnya kita lihat, ya. Itu pula yang harusnya kita sadari bahwa saya ini bukan milik diri saya sendiri. Bahwa saya ini adalah anak sulung Allah yang sudah menjadi imam-imam itu. Kayak kita diskusikan lebih lanjut, Pak Jo, di dalam diskusi selanjutnya. Baik, Pak JK. Terima kasih untuk pemaparannya yang saya rasa cukup jelas, padat dan singkat. Dan untuk itu kita masuk dalam sesi diskusi dan langsung saja Pak Gusti atau Pak Agustinus sudah chat pertanyaannya. Saya bacakan, Yesus sendiri duduk makan dengan orang berdosa. Dari ketika ditegur, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Apakah Yesus tidak memisahkan diri dari orang berdosa? Ini sehubungan dengan masalah pemisahan tadi ya. Silakan Pak JK. Pelayanan Yesus itu kan di antara orang-orang Israel. Karena Israel itu umat Allah. Karena Israel itu punya hukum-hukum Allah. Mereka lah yang tanda kutipnya Yesus perlihatkan semua itu. Nah, apakah Israel bisa berbuat dosa? Bisa. Tentu saja Allah memperlihatkan bagaimana dia Tuhan, kan? Dia yang melayani, dia yang hadir, dia yang mengampuni dosa. Itu tujuannya Tuhan ada di tengah-tengah umat Israel waktu itu yang masih berdosa. Apakah apakah kita semua yang sebagai tubuh Kristus ini harus ada di antara orang-orang berdosa? Kita ini kan umat Allah. Kita ini adalah orang yang sudah dipisahkan. Yang menjadi pertanyaannya itu sekali lagi percampuran itu yang kita harus bahas. Bukanlah saya tidak boleh ada di antara orang berdosa, bukan itu secara fisik. Tetapi percampuran itu kan yang dimaksud kita sebagai bait Allah. Apakah kita bait Allah ini mau bercampur dengan dosa? Apakah bait Allah ini bisa ditempati oleh iblis? Itulah maksudnya. Makanya kalau kita bahas tadi di dalam 2 Korintus 6 itu, ditanyakan di situ, apakah persamaan antara Belial dengan Kristus? Bisa nangkap maksud saya ya, percampuran itu bukan soal... Bisa, Pak. Bukan soal fisik kita ada di mana gitu loh. Fisik kita mau ada di antara orang berdosa, silakan. Pertanyaannya, saya punya pemahaman, saya punya pengertian, saya punya kehidupan. Apakah kehidupan orang berdosa? Apakah pemahaman orang berdosa? Ataukah Kristus? Itu yang disebut dengan jauhkan atau keluar dari antara orang-orang itu ya. Oke. Terima kasih Pak JK. Ya Pak Heri. Malam Pak Jo, Pak Yaya. Ini mengenai kita adalah bait Allah, buat orang kebanyakan ini sulit loh Pak pemahamannya. Ya kita di dalam KIM mungkin karena sering dipercakapkan, dibahas gitu, kita bisa mengerti pelan-pelan. Karena ini perubahan itu ada dalam akal pikiran kita. Karena bagaimana dulu bangsa Israel itu kan yang melayani Allah itu di bait Allah itu di tabernakel itu kan seorang imam pilihan gitu loh. Nah, sementara dalam kehidupan kita di kehidupan baru kita, tiba-tiba kita menjadi para imam itu yang sudah dikuduskan hidup bersama Tuhan. Di sebagian besar orang itu orang untuk berusaha menjadi kudus, mereka hidup menghilangkan bagian-bagian yang menurut pikiran mereka itu dosa. Karena dosa buat mereka itu banyak sekali perbuatan-perbuatan
yang tidak sesuai dengan baik dan jahat itu mereka kategorikan sebagai dosa. Karena memang dimulai dari 10 larangan dari Allah yang diberikan kepada Musa itu berkembang demikian rupa. Mungkin ini Pak JK bisa menjelaskan kembali kenapa sebenarnya Kristus yang mengerjakan semua itu, kemudian kita ditransformasikan seketika menjadi manusia baru, ya kemudian kita berubah secara pelan-pelan karena tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Pak JK, tolong Pak JK. Kita bisa melihat betapa jauhnya, kalau menurut saya ya, betapa jauhnya yang diberitakan oleh agama. Agama Kristen tidak memperlihatkan apa yang tanda kutipnya kita bahas hari ini. Kita tahulah tabernakel itu apa, kita tahulah Allah itu apa, kita bahkan tahu imamat yang rajani itu apa. Kita tidak melihat ikatan eratnya, ya, dan makna dasarnya, fondasinya. Ya, kita tidak melihat hal itu. Bahkan kepada kita lebih diperlihatkan menurut konsep-konsep teologi. Ya. Tetapi sekarang kita bisa melihat bagaimana para penulis perjanjian baru itu, termasuk Paulus khususnya, mereka punya dasarnya itu berdasarkan gambaran-gambaran yang Allah buat, dan itu ada di dalam perjanjian lama. Artinya maksud saya beginilah, mindsetnya mereka itu tidak lepas daripada mindset Allah yang sudah dituangkan di dalam Alkitab, yang khususnya kita bisa baca dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita membaca kitab perjanjian baru itu, atau kalau kita memiliki hubungan dengan Allah tanpa dasar yang sama dengan para rasul ini, maka kita sebenarnya tidak berhubungan dengan Allah. Ya, kalau kita berdasarkan ajaran-ajaran agama Kristen, berdasarkan teologi, kita tidak punya dasar berhubungan dengan Allah. Itu semua kebohongan belaka sebenarnya. Di luar rancangannya, Pak ya? Iya, ya, bukan hanya di luar rancangan, kitanya tidak berhubungan, kita bermimpi, kita berhayal, gitu loh. Sama dengan orang yang berhayal dia punya istri artis, ya kan? Artis favoritnya dia. Ya kan, dan dia berhayal, wah saya menjadi istrinya dia, lalu saya udah menikah dengan dia. Itu orang gila kan kalau menurut saya, ya kan, dia tidak hidup dalam realita. Itu yang terjadi kebanyakan dalam orang Kristen sebenarnya. Mereka hidup dalam hayalan. Kenapa? Karena tidak tahu dasar daripada relationship itu, hubungan itu. Justru sore hari ini kita bisa melihat bahwa kita itu betul-betul imamat yang rajani, bukan karena saya bisa berbahasa roh, bukan karena saya tanda kutipnya hidup kudus tidak bergaul dengan orang, bukan itu. Tetapi saya imamat yang rajani itu karena saya masuk ke dalam perjanjian, yang oleh karena perjanjian ini maka saya hidup kudus. Yang oleh karena perjanjian ini saya ditetapkan tanda kutipnya terlibat dalam pelayanan Allah, saya ditetapkan sebagai imam. Karena itulah kehidupan tubuh Kristus yang melayani Allah, yang Allah hidup di tengah-tengah mereka. Ini dasarnya, menurut saya. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat yang kita baca tadi, tulisan Rasul Paulus, kita sudah bisa mengerti. Itu sebabnya kenapa dikatakan keluarlah dari mereka. Janganlah kita menjadi musuh Allah dan sebagainya. Nanti kita bahas sebentar beberapa hal itu ya. Thank you, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hib. Pak Rikar, adakah yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan atau bagi? Ini saya sebelum-sebelumnya dari dulu juga sering baca Pak ini ya, ayat ini, ulangan ini ya. Tapi saya dulunya tuh bingung, sampai tadi juga masih bertanya-tanya. Kenapa? Karena kenapa sih kok orang Israel itu harus disuruh detail, misalnya buat tendanya harus begini, pakai yang warna ungu lah, yang apalah, terus buat minyak juga harus dari ini, terus buat wangi-wangian juga harus khusus. Nanti kamu kalau di luar buat wangi-wangian seperti itu, kamu mau pakai sendiri, itu dia bisa celaka. Nah, baru saya tadi melihat yang Pak Yahya jabarkan itu di Ulangan 25 ayat 8 sampai 9. Baru saya mengerti Pak di situ. Rupanya ayat ini yang merangkum semuanya itu. Jadi memang menjadi bait Allah itu ya komplit seperti Bapak bilang tadi, harus jangan bercampur, jangan melakukan yang di luar dari Kristus. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Kalau saya perhatikan.
Ya, kenapa harus presisi begitu kan? Yang Iya. harus tepat. Itu karena itu Kristus. Jadi mereka zaman dulu tuh menggambarkan Kristus. Bayangkan kalau mereka bikin sesuka-suka mereka. Kristus apa yang jadi? Gitu. Ini kan Allah mau gambarkan Allah punya rancangan. Jadi mereka harus melakukan tepat seperti itu. Coba bisa dilihat zaman sekarang gereja bikin rancangan Allah yang sudah dikatakan tadi itu dengan suka-sukanya mereka. Oh, kita kalau dalam tanda kutipnya mengerti hal itu, saya aja tanda kutipnya bisa marah, apalagi Allah. Artinya, pekerjaan Allah yang dibuat itu begitu sangat spesifik, sangat khusus. Allah pesan pada Musa, jangan sampai salah dan sebagainya. Bahkan kalau ada orang melakukan kesalahan, dia bunuh orang itu karena tidak sesuai dengan yang diperintahkan itu. Zaman sekarang agama bisa sesuka-suka, seenak udelnya istilahnya melakukannya. Bayangin, minyak urapan aja dipakai seenak udelnya. Artinya, hal-hal yang dulu Allah perlihatkan itu kudus, diperlakukan oleh agama begitu rupa, dan orang bilang itu kudus yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu katanya dari Allah. Itu kan sesuatu yang kalau kita melihatnya, sesuatu yang memang bukan roh Allah yang bekerja kan. Yang mereka lakukan itu. Persepuluhan, orang bertentangan tentang persembahan sulung, persepuluhan, itu semua gambar Kristus loh. Sekarang diperlakukan untuk kehidupan para pendetanya, kehidupan hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan Kristus lagi yang mereka beritakan. Maksud saya begini loh. Kalau memang orang-orang ini punya roh Allah, mungkinkah roh Allah akan menggerakkan mereka untuk menggunakan ayat-ayat dalam perjanjian lama itu untuk yang tanda kutipnya bukan Kristus? Kan pasti enggak kan? Dari situlah kita tahu bahwa itu roh iblis, itu memang setan di dalamnya, bukan roh Allah, gitu loh. Ya. Ya, Pak. Apalagi persembahan-persembahan juga macam-macam ya, Pak. Ada yang perpuluhan, ada yang ucapan syukur, ada yang aduh macam-macam pusing. Iya. Kita bisa bahas detail, bisa, dan itu mungkin seumur hidup kita juga nggak akan habis kalau kita mau bahas detail satu persatu ya. Tetapi maksud saya mau kasih lihat bahwa Allah punya ketentuan khusus yang kalau kemudian zaman sekarang orang mengolah ketentuan-ketentuan Allah itu menurut pemahaman mereka, itu sesuatu yang di luar Kristus memang. Arti itulah, kita bisa melihat bahwa itulah indikasinya betapa agama itu sebenarnya bukan Kristus. Ya. Berarti memang benar-benar kita harus ini apa ya, harus yang Yesus itu menorehkan di hati kita ya, nggak seperti yang kita baca dari buku atau dari mana itu, ya itu lebih kepada perbuatan baik mungkin ya. Iya. Yang lebih baik dari itu ya Kristus itu sendiri ya Pak ya. Iya. Dan itu yang harus ini dari kita ya. Iya. Dan kalau tanda kutipnya tadi Pak Rika bilang Allah menorehkannya itu ya ketika kita melihat gitu lah. Ketika kita melihat, memperhatikan itu, dan itulah yang diperlihatkan pada kita, dan kita terapkan. Nah, itu dia menorehkan. Itu hukum Allah tertulis dalam diri kita. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Itu yang diberlakukan bagi kita. Oke, Pak. Oke, makasih Pak. Oke, Pak. Lanjut Pak Jo. Oke, baik Pak Rikard. Terima kasih. Kita tadi mulai dari Keluaran 25. Keluaran 25 langsung majornya langsung ke kemah suci. Nah, kemah suci ini yang menarik adalah di Keluaran 25 ini di ayat 8-nya, di mana dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, ketika orang menyatu dengan Kristus, maka Allah juga, dia juga menyatu dengan Allah. Kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, sekarang kita mau satu persatu bahas lebih jelas lagi ornamen-ornamen yang ada. Mengenai tabut perjanjian. Apa kira-kira yang ingin Allah perlihatkan dengan tabut perjanjian ini, Pak? Tabut perjanjian ini kan kehadiran Allah. Dan dia ada di bagian dalam. Tentang bagaimana Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu kan kehadiran Allah. Tabut perjanjian itulah yang menentukannya. Dengan kata lain, dalam perjanjian itu Allah hadir, Pak. Kan di dalam tabut perjanjian itu kan ada mana, ada tongkat Musa, ada loh batu ya, yang ditulis oleh Musa. Jadi itu gambaran-gambaran Allah hadir di tengah-tengah itu. Sehingga kemanapun tabut perjanjian itu dibawa,
maka penyertaan Allah akan menyertai orang-orang yang memiliki tabut perjanjian. Dia kan katanya, sekali lagi saya katakan tadi, itulah kehadiran Allah, ya, gambaran kehadiran Allah. Ketika Allah hadir, itu yang kita suka sebut Shekinah, Pak. Jadi ada kehadiran Allah. Allah berfirman, Allah memerintah umatnya itu dari tabut itu, Pak. Ya. Dari tempat itu, dari ruang Maha Kudus itu. Jadi itu memang tanda kutip kita bisa sebut juga tahta Allah, apa saja. Tetapi bagi saya itulah pemerintahan Allah, ya, dari tabut itu. Oke, baik, jelas Pak. Nah, dari seluruh ornamen-ornamen yang ada di Keluaran 25 sampai seterusnya ini, kita tahu bahwa itu semua atas petunjuk Allah, orang-orangnya juga yang buat itu ditunjuk oleh Allah secara spesifik. Iya. Lalu bagaimana dengan isu pembangunan bait Allah kedua katanya? Ketiga, Deng. Gitu. Jauh banget, Pak. Iya, orang-orangnya bukan dipilih Allah. Lalu tujuannya juga ya tujuan pasti yang mendirikan lah begitu ya. Nah, isu ini begitu keras begitu kuat di tengah-tengah umat Kristiani sehingga mereka juga kadang-kadang terpancing untuk mengikuti beritanya atau dengan kata lain agak-agak karena kebingungan gitu ya. Artinya bingung dalam arti mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya tidak diperintahkan Allah, kan itu intinya. Lalu kalau misalnya ada tur Holy Land lah kira-kira gitu kan. Kan itu yang paling utama yang pengen dilihat itu kira-kira kalau untuk peserta tur Holy Land. Kayak gimana sih bait Allah ini kan gitu ya. Jadi itu yang menggelikan sebenarnya Pak. Nah, bagaimana kita sih menyikapi bahwa ini sangat jelas bahwa dari materinya, orangnya, kegunaannya, imamnya, itu semua itu versinya Allah. Allah yang atur itu. Lalu bagaimana dengan pembangunan bait Allah ketiga ini Pak? Artinya bagaimana sih sebenarnya kita yang kelompok orang percaya ini menyikapinya? Ketika kita sebut orang percaya kan tergantung lagi. Sebut orang percaya ini menurut siapa. Kalau orang agama mereka akan begitu, akan tertarik dengan hal-hal yang tanda kutipnya penyembahan berhala itu. Kan membangun kembali bait Allah yang ketiga itu kan sebenarnya cuma salah satu bagian dalam bentuk penyembahan berhala. Dan mindsetnya memang bukan mindset Kristus. Karena inilah kebodohan orang yang beragama Kristen. Orang yang beragama yang akan membangun bait Allah itu kan orang-orang Yahudi sebenarnya. Orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang Yudaisme. Kenapa mereka membangun itu? Karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Maka dengan cerita-cerita yang mereka bangun, maka mereka menghadirkanlah bait Allah lagi supaya Tuhan datang dengan hadirnya bait Allah itu. Itu orang Yahudi, agama Yudaisme. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan ikut-ikutan percaya ajaran yang bukan Yesus Tuhan itu. Ini yang parahnya orang beragama. Orang beragama ini selagi dia masuk akal dalam pikiran dia lakukan. Karena itu penyembahan berhala itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya orang Kristen ini orang-orang bodoh sebenarnya. Dia tidak periksa apa itu pengajaran, tetapi dia hanya main terima karena apalagi kalau sudah disampaikan oleh tanda kutipnya pendeta Kristen. Pendeta-pendeta ini bisa tahu dari manapun, ya itu karena cara mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang dari agama dan ya mereka bangunlah kisah-kisah seperti itu. Dan tentu saja, ya kalau kita melihat di baliknya ya banyak orang-orang menggunakan ayat-ayat ini kan sebenarnya ujung-ujungnya kan ada kepentingan pribadi masing-masing, menguntungkan lah. Kayak Holy Land itu kan menguntungkan lah bagi bisnismen. Sangat. Ada yang mereka jual ya kan, sama seperti pembangunan bait Allah yang ketiga ini, ada yang mereka jual. Tidak sedikit sumbangan yang datang ke sana. Bahkan orang berdoa sambil angkat tangan menunjukkan posisi ke arah Israel, padahal Israel ada diletak di mana lagi saya nggak tahu. Tapi angkat tangan berdoa kepada Israel gitu. Ada kreasi-kreasi seperti itu kalau kita lihat di dalam praktek-praktek agama Kristen. Tapi sekali lagi, apakah itu Kristus? Kan kita bisa lihat kejijikan-kejijikan gitu kan diperlihatkan
ketika kita sudah mulai mengenal Kristus, kita akan melihat itu adalah suatu kejijikan kalau menurut saya. Menjijikan sekali. Karena kita bisa melihat betapa Tuhan sangat, tadi Pak Rikal bagus tuh, sangat presisi sekali memperlihatkan Kristus itu, dan bahkan kekudusan itu sangat ditonjolkan sekali. Dan sekarang dalam agama-agama termasuk agama Kristen begitu menjijikan mereka memperagakan Kristus itu. Kalau kita sudah tahu ya bagaimana Kristus yang sebenarnya. Tetapi bagi kita yang belum tahu, bagi orang yang belum tahu bagaimana Kristus, hal-hal yang menjijikan itu yang mereka sebut kudus. Itu antik gitu loh. Ya, itu yang mereka sebut Yesus, itu yang mereka puji-puji Tuhan sambil berbahasa roh. Itu dahsyat kalau kita mesti melihat itu betapa jauhnya ya antara Kristus dengan Belial, ya itulah. Kita bisa melihat perbedaan-perbedaan itu. Jadi tidak ada rancangan Allah tentang bait Allah yang ketiga itu ya. Tidak ada. Dan itu memang orang bilang bait Allah yang ketiga. Sekali lagi bait Allah yang dibangun di zaman Salomo pun itu karena perintah Allah. Di zaman Yesus hadir itu tidak ada yang dibangun, itu hanya renovasi. Jadi tidak ada perintah Allah berikutnya untuk membangun bait Allah. Karena lucu kan? Iya. Lucu, karena Rasul Paulus katakan kamulah bait Allah. Masa bait Allah bangun bait Allah? Jeruk makan jeruk, Pak. Iya, masa jeruk makan jeruk? Itu kan sebenarnya maksud saya hal yang sederhana. Masa berpikir segitu aja, orang kalau sudah dibutakan oleh agama, itu tidak masuk akal. Pokoknya ya udah buta. Memang benar perkataan di dalam Alkitab berkata orang buta menuntun orang buta. Itu memang benar. Memang kita bisa melihat, kalau kita melihat realita Kristus ya. Kalau kita bisa melihat itu, maka kita tahu itu betapa dahsyatnya pembodohan dalam agama Kristen berlangsung. Yang herannya itu, yang tadi kita katakan, itu kan ajaran dari atau berita dari agama yang tidak percaya Yesus Tuhan. Iya. Kok bisa agama Kristen mengadopsi kisah itu? Dan dia ceritakan kepada umat dengan begitu luar biasa. Dan umat percaya dengan begitu luar biasa. Ini kebodohan-kebodohan yang dalam agama sebenarnya. Oke, Pak. Sangat jelas apa tadi poinnya bahwa itu berhala. Dibuat oleh manusia. Tujuannya untuk manusia. Baik, sekarang kita akan bicara mengenai tabir. Kita korelasikan ke Ibrani 9 ayat 1-7 atau Ibrani 9 secara keseluruhan itu juga bagaimana luar biasanya Paulus menggambarkan seluruh ornamen itu. Ya. Nah, di 9 ayat 24 Ibrani, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan adalah begini, Pak. Humanisme itu memegang erat bahwa sentral dari kehidupan ini adalah manusia. Sampai Allah itu pun ada untuk manusia, untuk menolong manusia. Begitulah konsep humanisme. Nah, mereka kadang-kadang menyitir ayat ini juga. Jadi dengan kata-kata yang ayat ini terakhir tadi, guna kepentingan kita. Nah, kalau kita sebagian besar di sini memahami bahwa ini semua untuk kepentingan Allah, gitu. Kristus itu untuk Allah. Gitu. Lalu bagaimana kita bisa sebaiknya memahami ayat ini, Pak? 9:24 ini, terutama bagian bahwa guna kepentingan kita itu. Benarkah bahwa Allah itu untuk manusia? Kalau di dalam rancangan Allah, tentu saja Allah yang menjadikan manusia, ya kan? Bagaimana mungkin Allah itu bagi manusia, sementara Allah yang menjadikan manusia. Jadi harusnya kan ciptaan itu untuk kemuliaan Allah, bukan Allah untuk kemuliaan manusia.
Pertama itu konsepnya. Kalau humanisme atau agama itu juga humanisme sebenarnya. Iya. Karena itu produk yang mereka yang buatnya manusia. Ya. Apapun bahasanya dalam agama selalu itu untuk kepentingan manusia. Iya. Coba lihat aja, banyak kok kita bisa lihat dalam agama Kristen, semua itu untuk manusia. Allah itu untuk manusia. Kalau kita sakit, kita hadirkan Allah. Kalau kita perlu pertolongan, kita hadirkan Allah. Jadi Allah hanya dihadirkan untuk kepentingan kita. Jadi sebenarnya mereka juga humanisme. Hanya tanda kutipnya supaya kelihatannya punya Allah gitu, orang yang beribadah, lalu dihubungkanlah ke agama. Nah, kalau kita berbicara tentang gambar itu kan bukan agama yang buat, Pak. Bukan agama yang bukan manusia yang buat. Sekali lagi, dia menjadi gambaran karena Allah yang membuatnya. Ini adalah kisahnya Allah sebenarnya. Ya kan, Ibrani 9 tadi kan? Ya. Ini kisah Allah. Jadi ketika dia katakan tentang guna kepentingan kita, dalam arti bagaimana kita sekarang mulai dilibatkan. Itulah. Ini bukan Allah dihadirkan untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan kita bagaimana hubungan Allah sekarang dalam relationship antara Bapa dan Anak itu kita dihadirkan, kita dibawa bersama dengan Kristus. Ini gambarannya. Jadi kalau kita melihat tabernakel ini, pelayanan yang dilakukan oleh imam besar, ini yang tadi kita bahas dalam 25 itu kan, 25, 26, 27, 28 itu imam besar juga termasuk. Maka imam besar ini, dan ini nanti akan terkait erat dengan Ibrani 9 dan Ibrani 10. Saya sarankan sih baca ulang semua itu ya, ayat-ayat itu. Imam besar ini, dia akan membawa korban di sini, menerima korban-korban yang diberikan oleh bangsa Israel atau melakukan pelayanan korban-korban itu, dia terima di depan pintu sini. Dan sekali lagi, korban-korban itu memperlihatkan diri mereka, ya. Yang sebenarnya Kristus juga adalah kematian itu kan, Kristuslah kematian itu, dialah korban itu, dan sekarang umatnya terlibat dalam Kristus itu. Nah, mereka dibawa di sini lalu dikorbankan. Kemudian dikorbankan di depan sini, darahnya itu dibawa ke dalam. Darahnya dibawa ke dalam ruangan sini. Ya, dalam ruangan inilah ya yang tadi dikatakan yang Pak Jo perlihatkan itu di sini. Ini terbagi dua. Ya, terbagi dua. Pertama, imam besarnya masuk dari ruang luar ke sini ke dalam ruang kudus, lalu dia akan bawa ke dalam ruang tempat di mana ada tabut. Dan disinilah kemudian dicurahkan. Sekali lagi perhatikan, yang dia bawa beserta dengan dirinya itu adalah bagian daripada seluruh umat. Jadi umat-umat itu yang dibawa bersama. Untuk apa? Untuk dia bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini, Pak. Ya. Dan di dalam tabernakel itu mereka punya pemahaman bahwa ruang Maha Kudus inilah tanda kutipnya gambaran sorga. Allah hadirnya di ruang Maha Kudus ini. Ya. Nah, dengan kata lain, ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini, imam besar ini membawa seluruh umat Allah beserta dengan dirinya masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, kalau kita lihat gambar imam besar ini, perhatikan, imam besar ini dilengkapkan dengan baju khusus untuk imam besar. Dari baju ini, di dalam dadanya sini, di dadanya kita makanya belum bahas secara detail, tapi kalau kita lihat di dalam dadanya ini, itu ada 12 permata, ya, 12 batu permata, yang masing-masing batu permata ini melambangkan suku-suku dari Israel. Jadi ada 12 suku yang ada di dalam baju ini. Menggambarkan apa? Bahwa imam besar ini adalah seluruh bangsa Israel. Jadi ketika imam besar ini komplit dengan pakaiannya ini, masuk dari dari pelataran ini ke dalam ruang Maha Kudus, itu menggambarkan bahwa Kristus itu bukan cuma satu orang yang masuk ke ruang Maha Kudus, tapi Kristus dengan seluruh tubuhnya. Kristus dengan semua orang yang menerima perjanjian itu. Ini gambaran daripada imam besar, Pak. Jadi waktu dia masuk ke sorga, dia membawa kita masuk menghadap hadirat Allah. Itu yang dimaksud dengan guna kepentingan kita. Karena kalau Yesus tidak masuk ke dalam sorga untuk menghadirat Allah, maka kita tidak pernah berhadapan dengan Allah. Maka kita tidak pernah masuk dalam fellowship dengan Allah. Maka tidak pernah
darah Kristus itu tanda kutipnya menjadi penyelesaian atas dosa-dosa kita. Kepentingan kita adalah bagaimana sekarang kita dipersatukan dengan Allah di dalam ruang Maha Kudus itu. Itu dia. Ya, dan juga itu sangat jelas bahwa kita sudah bersama dengan Kristus, makanya Kristus membawa kita atau Kristus sudah membawa kita kepada Allah ya. Jadi orang yang menantikan Kristus datang kedua kali, ketiga kali kah, itu satu hal yang sangat mendasar ya, salah sasarannya kira-kira gitu ya. Iya, itu makanya kita sangat menekankan hal itu. Orang yang menantikan Yesus datang, itu orang yang tidak pernah melihat yang realita tabernakel ini. Bahwa Yesus sudah membawa dia, ingat tadi, di dalam jubah. Di jubah imam besar itu dia punya tuh 12 permata. Gambarannya ketika dia masuk ke dalam hadirat Allah, 12 suku itu ikut bersama-sama dengan dia. Jadi itu bukan cuma sekedar bajunya dia itu bukan cuma sekedar hiasan. Allah punya maksud. Kan tadi kita sudah bahas secara detail semua itu menggambarkan Kristus. Nah, kalau kita tidak pernah melihat bahwa Yesus masuk ke dalam sorga bersama-sama dengan kita yang menjadi tanda kutipnya 12 suku itu, maka kita tidak pernah, kita akan masih menantikan Yesus. Mana dia, kapan dia datang. Dan itu ajaran yang tidak sesuai dengan gambaran ini, Pak. Kalau kita perhatikan gambaran ini, Ibrani, saya sharing lagi ya. Ibrani 9 itu jelas sekali memperlihatkan. Perhatikan di sini. Ayat yang ke-25 dan seterusnya. Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Itu dia. Jadi bukan berarti Yesus masuk, terus dia keluar lagi, datang lagi ke dalam dunia, terus masuk lagi ke sorga, ya kan? Ya. Bukan itu. Tetapi dia sekali saja masuk. Dia masuk saja. Ya. Dan sudah selesai. Kenapa? Karena ia sudah bersama-sama dengan Bapa. Ya kan? Tidak akan datang lagi ke dalam dunia. Karena hanya satu kali saja dia masuk ke situ. Ya. Oke. Oke, Pak. Sangat jelas. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Kira-kira begitu. Bukan akan bersama-sama dengan Kristus ketika nanti Kristus datang. Ya, Itu Pak. sangat poin yang sangat pentingnya itu, ya. Ya, kita bukan hanya bersama-sama dengan Yesus dalam tanda kutipnya sesuai dengan konteks agama. Agama kan percaya juga mereka bersama dengan Kristus. Tapi bersamanya itu yang antik. Kan? Dia percaya bersama, tapi dia nggak pernah melihat Yesusnya ada apanya bersamanya kalau kayak gitu. Jadi mereka membangun angan-angan yang tidak jelas. Karena bersama dengan Yesus itu berarti Yesusnya harus ada dong bersama-sama dengan kita. Jelas. Itu yang saya rasa yang dimaksud oleh Pak Joshua ya kan, bahwa bersama dengan Yesus artinya sudah bersama-sama ada, bersama-sama tinggal, bersama-sama bersatu, gitu kan? Ya. Oke, silakan Pak Tony. Ya, kalau dari nyambung pertanyaan Pak Jo dan juga yang tadi dibacakan itu kata kita itu Pak, harusnya kalau saya lihat itu Paulus tulis itu betul-betul ditujukan kepada kita yang betul-betul yang sudah lihat realita Kristus. Nah sayangnya kan orang yang tadi yang kasarnya kalau dulu kita belum lihat, kita juga pakai ayat itu kita pikir kita. Ternyata kita GR waktu itu kan, karena belum melihat realita Kristus. Nggak bisa kita ngaku itu kita yang belum terima realita Kristus harusnya. Ya itu kembali kita sering dulu memang belum dicelikkan atau masih ada selubung, kita masih nggak asal apa istilahnya Kristen latah itulah, ikut-ikutan doang, kita ngaku-ngaku. Padahal itu ditujukan kepada orang yang betul-betul menyatu dan memanunggal dengan Kristus. Kata kita itu harusnya pantas menyandang kita tadi itu. Yang kedua kalau saya lihat seperti pertanyaan Pak Jo tadi, kenapa kalau dikaitkan dengan orang yang mensupport pembangunan bait suci ketiga segala macam, karena orang Kristen masih menanti, Pak, menanti kedatangan kedua kali, maka nyambung dia dengan pekerjaan orang ataupun rencana orang Yahudi yang mau bangun bait suci ketiga itu. Di situ nyambungnya, yang satu tunggu Mesias, yang satu lagi tunggu Yesus yang kedua kali. Maka mereka kayaknya satu suara itu. Tapi yang penting seperti yang
Ketika jabarkan, saya mulai melihat bahwa memang dari awal Allah itu membuat semua skenarionya itu ya memang Tuhan yang bikin, maka dia begitu perfect. Di mana dari 12 suku bangsa keturunan Israel Yakub ini dibikin menjadi corporate dan arahnya menyempit. Tadi kan dari 12 suku dipilih jadi anak sulung tinggal Lewi, ya kan? Ya. Jadi 12 dipres jadi Lewi, 1 anak sulung judulnya. Kemudian dari Lewi ini dijatuhkan atau apa, pokoknya muncullah imam besar tadi, ya kan? Ya. Jadi saya lihat cara pengurucutan Tuhan tuh mengarah kepada Kristus itu dahsyat luar biasa. Dari 12 suku menjadi 1 yang dipilih ataupun menjadi suku Lewi yang menjadi mewakili anak sulung, ya kan? Kemudian menjadi imam besar, 12 suku menjadi mata di dada itu ya, di baju efod itu Pak ya. Iya, iya. Untuk menggambarkan Kristus mewakili seluruh tubuhnya menghadap Allah gitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana tabernakel itu juga menggambarkan ada tempat yang Maha Kudus yang Allah itu tidak bisa dihampiri oleh dosa, sehingga dipisahkan oleh tirai yang begitu tebal. Nggak tahu benar nggak, apakah menurut sejarah, menurut ahli kata itu hampir 12 inci, 30 cm itu tebalnya itu tirai, katanya tidak mungkin, manusia aja nggak bisa membelahnya itu kan. Tapi itu imam besar itu sebagai gambaran Kristus, dia harus masuk itu setahun sekali dengan membawa korban, dan dia sendiri nggak boleh ada cacat ya kan. Kalau dia sendiri cacat katanya nggak keluar Pak ya, karena kakinya diikat oleh rantai. Kalau sampai dia nggak bergerak berapa sekian lama nggak keluar lagi, nanti ada bagian di luar itu akan coba narik kakinya pakai rantai dari luar, karena nggak, manusia sendiri yang lain nggak boleh masuk ke dalam. Nah, itu mungkin sebagai gambaran betapa kudusnya Allah itu tidak bisa kompromi dengan sedikit dosa satupun ya kan. Nah, dan ini juga gambaran bahwa itulah yang dilakukan, digenapkan oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, di mana dikatakan, sejarah mencatat ketika Yesus menghembuskan nafas di atas kayu salib, tirai yang setebal itulah yang terbelah jadi 2 dari atas ke bawah, katanya, bukan bawah ke atas lagi, atas ke bawah. Itu berarti itu Allah yang lakukan. Itu artinya apa? Supaya melalui Kristus lah pemisahan itu ditiadakan, sehingga kita bisa datang kepada Allah melalui Kristus, kita bisa memanunggal dengan Allah. Itu yang saya lihat gambaran dari yang Pak Yaya paparkan ini tentang tabernakel, tentang imam besar tadi, segala macam. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya ke Pak Dokter deh, silakan Dok. Kalau ada catatan yang mau dibagi silakan. Pak Yaya. Ya, Dok. Itu kalau korban itu ada yang tiap hari, ya. ada yang korban setahun sekali. Ya. Itu bobotnya gimana ya Pak ya? Ada domba, ada kambing, ada lembu. Kan ada ketentuan-ketentuannya sih Dok di situ. Bobotnya sudah ditentukan oleh ketentuan yang disuruh. Itu urusannya sama dosa perharian atau terus yang setahun sekali kan itu kan apa? Gambarannya seperti apa ya Pak? Ya, kalau bicara setahun sekali itu kan seluruh umat kan Dok. Ya. Tetapi kan setiap hari mereka juga ada yang harian itu mereka harus, imam besarnya harus lakukan di dalam tabernakel itu. Lalu ada juga kan korban-korban yang kalau per kasus. Kalau saya bikin dosa, saya bawa korban. Nah, itu tiap hari juga kalau memang hari ini saya yang bawa korban itu yang bikin dosa atau gimana ya Pak ya? Iya, yang bikin dosa. Jadi bisa setiap hari, bisa 2 kali, bisa berapa kali? Bisa. Banyak umat loh Pak. Ya, tergantung dokter mau bikin dosa berapa kali. Ya, itu 2-3 juta umat loh Pak. Oh iya. Iya. Gimana caranya memberi? Ya, setiap mereka bikin kesalahan mereka bawa lah. Berapa sehari itu berapa ribu korban? Terus dari mana korban itu? Kan itu kan di padang gurun ya. Itu yang antik. Iya kan? Iya. Iya, itu yang dikatakan kalau kita melihat
ya Tuhan gini, ini kan gambarannya Tuhan. Kalau menurut saya ya gambar Tuhan dia yang provide. Makanya kita juga bukan cuma melihat dombanya, Dok. Makannya dari mana itu bangsa di padang gurun? Ya itu saya nggak habis pikir bagaimana orang keluar dari Mesir, nggak ada perdagangan, nggak ada penghasilan, tapi bisa membuat tenda-tenda yang jumlahnya mungkin jutaan, kan sesuai dengan jumlah orang yang dibawa keluar kan, itu kan. Iya. Itu kadang-kadang nggak diceritakan di situ ya, gimana? Iya. Kalau menurut saya itulah kita bisa melihat luar biasanya Tuhan, dia memperlihatkan betapa berbedanya cara berpikir manusia yang terbatas ini dengan Tuhan itu sendiri, Pak. Bagaimana bisa ada korban, ya kan? Bagaimana bisa ada mereka punya pakaian, bagaimana bisa ada mereka punya kebutuhan lainnya. Itu sesuatu yang memang di luar pikiran manusia. Itu nggak bisa dipikir ya dengan otak pikiran kita tuh ya. Bagaimana bisa ada odol sampai sekecil-kecil gitu loh, Dok. Kalau nggak ada odol kan parah itu, kalau masuk ruang Maha Kudus nggak pakai odol. Nggak mungkin bahwa mereka bawa dari Mesir dalam jumlah sebesar itu kan, kain untuk bikin tenda, itu kan nggak mungkin gitu kan. Padang gurun tuh ya itu yang nggak masuk akal. Jadi korban ada harian itu bisa cuma 2 kali atau sehari bisa 2 kali atau bisa lebih ya Pak? 3 kali bisa, Dok. Jadi ada yang memang setiap hari harus dilakukan oleh ini pekerjaan rutinnya para imam ini ada. Pagi harus bikin korban A, siang belum, nanti ada pekerjaan yang datang karena umat datang. Nah itu imam-imam tuh, Dok. Pekerjaan mereka. Bukan imam besar ya itu ya? Imam-imam. Harian itu besar ya? Ya, imam besar dan imam-imam ya. Kalau cuma sekali setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu hanya khusus imam besar. Oke. Dengan lihat skema itu menunjukkan bahwa memang daging itu harus mati di luar Yerusalem ya. Yesus kan mati di luar Yerusalem. Jadi kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia dan matinya dalam dunia? Kok bukan matinya di sorga gitu loh? Karena gambarannya kan dikasih lihat tadi, pelataran ya. Pelataran itu gambaran dunia. Jadi itu di luar Yerusalem ya, maksudnya itu di luar Yerusalem ya. Golgota itu ya. Iya. Jadi termasuk kalau kita bicara Yerusalem ya dia harus di luar juga kan, karena di pelataran gitu. Yerusalem itu kan berbicara kota Allah. Ya. Oke, thank you Pak. Ya Dok, thank you. Thank you Pak Jo. Ya Dok, sama-sama. Pak Susanto mungkin silakan Pak Susanto. Wah, begitu saya bilang Pak Susanto udah chat. Oke, saya bacakan. Pak, 12 batu permata di dada imam besar itu gambaran murid Kristus dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Oke, jika dilihat realitas sekarang, adakah kriteria murid yang dibawa masuk ke dalam sorga itu? Jika kita masih bercampur atau masih duniawi. Apakah bisa masuk ke dalam atau masih ada di luar sebenarnya? Terima kasih. Silakan Pak. Kalau seseorang sudah masuk, kalau orang itu terikat dengan Kristus, maka dia sudah bersama-sama di sorga, Pak. Realitanya kan sekarang Yesus sudah di sorga kan. Nah artinya sekarang yang harus kita lihat ketika seseorang itu dipersatukan dengan Kristus, dia bukan dipersatukan dalam arti hayalan, dia bersatukan dalam arti realita bersama Kristus di sorga. Itu yang kita lihat. Jadi tidak ada yang sudah dipersatukan tapi di luar. Tidak begitu yang dimaksudkan sudah dipersatukan dengan Kristus. Ya. Justru yang diajarkan agama itu begitu. Kalau agama ajarkan kita dipersatukan dengan Kristus tapi masih tunggu Yesus datang. Jadi berbeda dengan realita Kristus, Pak. Kalau kita melihat realita Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus, kita nggak ada di luar. Harusnya kita melihatnya seperti itu. Tapi kan sekali lagi pemahaman itu kan tergantung bagaimana orang itu mengenal Kristusnya, Pak. Dari gambaran itu sudah dilihat bahwa itu sudah dipersatukan. Kemudian 12 batu itu bukan 12 murid Yesus. 12 batu itu di dalam gambarannya adalah 12 suku. Nah, 12 suku ini kan artinya corporate seluruh bangsa Israel. Dengan kata lain, realitanya itu bukan cuma 12 murid,
realitanya adalah seluruh orang yang dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Seluruh orang itu yang dibawa masuk ke dalam sorga itu, Pak. Ya, jadi bukan hanya 12 murid saja. Oke. Itu tubuh Kristus ya? Iya, kan seluruh bangsa, Dok. Dulu ya. Itu tubuh Kristus. Kan nggak mungkin yang masuk sorga kepalanya doang, Dok. Ya, betul. Nah, maksudnya seluruh tubuh ya. Iya. Para saya semua ya. Iya, itu dia. Ya. Jadi sudah terlihat bagaimana kesatuan Kristus itu tidak lepas. Waktu masuk sorga pun tubuhnya juga dia bawa. Ya. Jadi itu gambaran kisah Rasul 1:11 lagi ya. Iya, iya. Makanya kedatangan Yesus itu, kalau kita mulai mengenal bagaimana imam besar ini, kedatangan Yesus yang masih ditunggu-tunggu orang Israel, orang Kristen sekarang, itu asing bagi para murid-murid. Murid-murid nggak mengenal hal itu. Mereka sadar kok bahwa mereka sudah bersama dengan Yesus kok. Mereka tidak menantikan Yesus datang di masa-masa mereka. Oke. Monggo Pak Vincent. Iya Pak, terima kasih. Ya ini keren banget nih. Jadi realita bersama Yesus ini kan Pak, yang kita coba fokuskan dalam pemahaman gambaran di tabernakel, gambaran Kristus di dalam tabernakel itu ya Pak ya. Nah, saya melihat bahwa realita bersama Yesus ini mungkin ini bisa kita lihat tadi, saya jadi melihat pada Ibrani 8, apakah itu juga menegaskan kembali, khususnya di ayat 5 Pak, pelayanan di tabernakel. Jadi sebenarnya Paulus itu mau menyatakan kepada mereka yang menolak Kristus, ya dalam konteksnya mungkin agama Yudaisme ya. Dan kalau sekarang ya sudah dalam agama Kristen yang harus disampaikan bahwa gambaran Allah ini itu yang kalau nggak salah ayat 5. Bahwa pelayanan yang tadi itu kan agamawi kan memfokuskan pada hal-hal yang urusannya fisik, namun dianggap masih memiliki keterkaitan dengan Tuhan atau dilabeli Tuhan. Sementara dalam tabernakel itu di dalam Ibrani ayat 8 ayat 5 bahkan menyitir Yeremia 31 ya kalau nggak salah ya Pak. Bahwa pelayanan itu kan menggambarkan tentang Kristus. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitakan kepada Musa. Artinya sudah jelas sekali ya Pak ya bahwa inilah konteks pelayanan yang sifatnya bukan lagi pelayanan yang fisik. Akan tetapi bahwa kita sebagai bagian tubuh Kristus, kita sebagai Yesus adalah kepalanya dan kita dibawa di dalam yang tadi Bapak bilang tadi adalah imamat yang rajani, sebuah korporat yang dibawa kepada relasi bersama Allah oleh pengantaraan Kristus tadi ya Pak ya. Dan perjanjian, dan itu ditegaskan dalam perjanjian, bahkan sudah dikatakan jauh sebelum Yesus hadir bahwa perjanjian itu akan dinyatakan nanti di dalam loh hati manusia lewat Yeremia 31 tadi ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ada sebuah keterkaitan referensi yang jelas dari Musa kemudian Yeremia yang kemudian disampaikan secara gamblang oleh Rasul Paulus saat itu. Jadi ini yang dikatakan bahwa ada sebuah pemahaman yang salah bahwa agama itu atau agamawi bahkan yang paling fatalnya adalah agama Kristen tidak melihatlah ya Pak ya bahwa pelayanan ini konsepnya berbeda. Tadi sudah dijelaskan di awal ya sebuah kejijikan betul Pak. Kok masih memandang sebuah pelayanan fisik itu sesuatu urusan yang berhubungan dengan Allah dan bahkan itu sudah salah kaprah semua ya. Ternyata pelayanannya itu ya adalah pemerintahan Allah, hukum-hukum Allah yang diberikan di dalam loh hati manusia tadi di dalam Yeremia 31 tadi Pak. Itu sih yang saya lihat tadi di apa yang menjadi pembicaraan kita mungkin seperti
Itukah Pak JK mungkin mohon dielaborate lagi lebih dalam bagaimana sih sebenarnya agama harus, pertanyaannya adalah melihat bahwa ya betul mereka di luar Kristus, bahwa mereka tidak melihat sebuah kegenapan, sebuah keterkaitan, tidak ada kecocokan antara gambaran Allah dan kemudian penggenapannya di dalam Kristus. Nah, apakah di dalam Ibrani itu sebenarnya sudah gamblang ya Pak, ya dijabarkan kekeliruan-kekeliruan agamawi. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya yang Pak Vincent katakan itu memang dijabarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Ibrani ini dengan bagus. Karena kita tahu Paulus ini kan orang yang pintar. Dia kan murid unggul lah dari Gamaliel ya. Dalam hal-hal Taurat, dalam hal-hal perjanjian lama, dalam hal-hal tabernakel itu, dia jagonya. Dengan lain dia tepatlah untuk berbicara mengenai hal itu. Dan apa yang tadi kita bahas itu sebenarnya dikatakan dalam Ibrani 8 ini, benar, sudah benar. Pelayanan ini, yang disebut pelayanan ini, yang seluruh, yang imam-imam itu dengan tabernakel-tabernakelnya, ya, itu yang disebut dengan pelayanan mereka. Jadi pelayanan mereka ini bukan penginjilan, pelayanan mereka ini bukan tim doa, pelayanan mereka ini bukan pendeta muda, pendeta tua, bukan itu pelayanan mereka. Pelayanan mereka itu yang dikatakan ini loh. Ingatlah demikian firman ini dikaitkannya nih. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di gunung itu. Contohnya apa? Ya di tabernakel. Ini kan diambil dari Keluaran 25 ayatnya yang ke-9. Yang ketika Tuhan katakan ini loh. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Yang harus mereka buat itu kan tabernakel. Ini semua nih pelayanan mereka. Nah ini yang tadi di ayat yang diambil oleh penulis Ibrani itu. Menurut segala yang kutunjukkan padamu sebagai contoh di atas gunung itu. Ya. Jadi ini diperlihatkan. Ini yang diambil. Jadi sudah tepat, memang mengarahnya ke situ. Sekali lagi pelayanannya, sekali lagi saya katakan tadi, bukan pelayanan agama. Nah kita dalam agama Kristen itu pelayanan agama. Itu ibadah yang kita buat tiap hari Minggu. Itu yang kita bilang buat Tuhan, itu agama. Itu pelayanan buat dewa itu bukan Tuhan. Pelayanan buat Tuhan itu yang ditunjukkan di atas gunung itu pada Musa, itu pelayanan buat Tuhan. Nah, kalau kita tahu itu, seharusnya nih, kita harusnya melepaskan pelayanan-pelayanan kita buat agama. Karena ternyata yang saya layani itu bukan Tuhan. Di agama itu saya melayani dewa. Sekali lagi kita bisa melihat, betul-betul kita bisa mulai melihat betapa dahsyatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu. Dan kalau kita mau kembali kepada yang Tuhan perlihatkan, tentu saja kita akan berbahagia melihat bahwa itu rancangan dan bagaimana penggenapannya. Yang penting kan penggenapannya sekarang. Jadi bukan kita menyontek tulisan-tulisan para nabi, tapi bagaimana penggenapan itu sudah terjadi pada kita. Bahwa sekarang kita bersama-sama dengan Kristus surga. Tadi bagus yang Pak Vincent ambil ini, itu jelas ya dia katakannya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Artinya, realitanya itu ada di sorga. Karena pelayanan yang ini mereka lakukan itu hanya gambaran dan bayangan. Gambaran dan bayangan dari apa? Dari yang ada di sorga. Berarti yang real, yang realita, yang kita katakan sekarang real, hidup dalam realita Kristus, itu kehidupan di sorga. Jadi kita jangan bermimpi akan pergi ke sorga. Kenapa saya katakan jangan bermimpi akan pergi ke sorga? Orang yang bermimpi itu orang yang punya hayalan. Iya, supaya saya jangan bermimpi, bangun. Kan mimpi itu cuma tidur. Orang yang tidak hidup dalam realita, bangun. Hilangkan mimpi itu, lihat realitanya. Nah, realitanya itu sorga. Bagaimana kita melihat realita itu? Bukan lagi hidup dalam bayangan-bayangan. Gitu ya. Tepat sekali, Pak. Itu memang yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini memang banyak mengambil hal-hal yang ada dalam perjanjian lama khususnya. Karena kalau menurut saya ini memang tulisan-tulisan yang ditujukan kepada bangsa Ibrani, ke orang Yahudi. Makanya disebutnya kitab Ibrani. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu betul apa yang dibahas dalam kitab Ibrani ini.
Yang nggak tahu tuh orang Kristen justru. Karena mereka berbicara hal yang lain. Orang-orang Ibrani, karena memang itu kehidupan mereka secara agamawi Yudaisme ya. Itu kehidupan mereka yang dibahas di sini. Yang dikatakan bahwa sudah beralih, sudah tidak ada, perjanjian lama itu sudah tidak ada. Sekarang sudah hidup dalam perjanjian baru. Nah, itu semua sebenarnya dibahas oleh kitab Ibrani ini. Oke, thank you. Thank you Pak Yahya. Jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Thank you Pak Jo. Ya, baik Pak Vincent. Terima kasih juga. Kita mau bahas yang minggu lalu sempat kita bahas sebentar, yaitu imamat yang rajani. Yang banyak sekali disalah tafsirkan oleh banyak kalangan. Bahwa imamat rajani ini mereka lihat sebagai sesuatu yang bentuknya pekerjaan atau kegiatan. Padahal imamat rajani ini punya makna yang khusus sebenarnya, makna tersendiri menurut apa yang Tuhan sudah jelaskan. Nah, apakah benar Pak JK bahwa imamat rajani ini sebenarnya dari katanya sendiri sudah terlihat jelas ada dua, imamat dan rajani. Nah, dan bagaimana ini bisa berkolaborasi, imamat dan rajani ini? Artinya dihubungkan dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Karena kita lah imamat yang rajani itu. Iya, imamat yang rajani ini atau dengan kata lain kerajaan imam, ya kan? Itu memang Kristus seutuhnya, Pak. Oke. Dan kita memang harus melihat itu. Jadi kita bukan hanya tahu kata imamat yang rajani, tapi tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Karena Tuhan sendiri yang membentuk bangsa Israel itu menjadi imamat yang rajani. Itu kan dia nyatakan kepada Musa kan. Iya. Di dalam Keluaran 19, kita mundur sedikit ke situ. Itu Tuhan katakan waktu dia mau mengikat perjanjian. Jadi Tuhan sudah mendukung mereka, membawa mereka kepada Tuhan ya. Kepadaku. Ini penting, kita ulang lagi ingat bahwa Tuhan tidak membawa kita ke suatu tempat, tapi dibawa kepadaku. Kepadaku ini artinya sorga. Aku itu sorga. Ya. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi ada perjanjian di sini. Nah, kalau engkau hidup menurut perjanjian-Ku ini, maka engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku. Dan ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ini imamat yang rajani. Nah, tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki bangsa Israel dan tidak dimengerti oleh bangsa Israel. Karena untuk bisa mengerti apa yang Allah rancang itu, apa yang menjadi realita Allah, maka Allah akan membawa mereka ke situ. Kan sekali lagi kita katakan bahwa segala hal-hal yang diperagakan Allah itu yang ada di sorga. Yang di sorga ini mereka belum pernah lihat. Jadi menjadi imamat aja mereka belum tahu, Pak. Jadi Tuhan harus kasih lihat. Nah, kita kan sudah lihat tadi bagaimana Tuhan memberikan imam. Ternyata imamat itu adalah kehidupan mereka. Bangsa Israel itu kehidupannya itu imam. Karena Yesus akan menjadi imam. Ya. Kehidupan mereka adalah di mana hukum-hukum Allah memerintah. Itu imam. Itu imamat. Kehidupan Allah. Pemerintahan Allah berlaku atas mereka. Itu imamat. Ada kematian, ya. Ada kematian demi kematian itu banyak sekali. Karena imam memang imam besar itu memang kalau kita lihat pelayanannya melayani kematian. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus waktu dia 2000 tahun yang lalu datang dalam daging, pelayanan untuk imam itu. Tadi kalau kita baca Ibrani 8, 9, 10 itu terlihat sekali pelayanan Yesus untuk mencurahkan darahnya. Itu imam. Itu juga kita ya, mati bersama Kristus. Itu imam. Itu imamat, kehidupan di dalam Kristus, kematian manusia lama dan kehidupan baru dalam Kristus. Nah, sekarang ini kan Allah perlihatkan pada mereka sejak dari Gunung Sinai itu bagaimana imamat itu. Ternyata sejak dari Gunung Sinai itu begitulah kehidupan bangsa Israel. Tadi dikatakan oleh dokter. Ternyata tiap hari mereka harus persembahkan korban. Itu mulai itu kehidupan baru tuh. Yang di Mesir mereka nggak punya. Gitu kan? Di Mesir itu bukan gaya hidup mereka. Di Mesir mereka gaya hidupnya tuh budak. Bangun pagi kerja, ya kan? Bangun pagi kerja, sampai sore istirahat, belum sempat tidur kerja lagi. Bisa aja seperti itu. Karena mereka budak. Mereka tidak punya kehidupan imamat. Sekarang waktu mereka sampai di Gunung Sinai terikat dengan Allah, maka mereka sekarang kehidupannya imamat. Ya, beribadah pada Allah, hidup dengan hukum-hukum Allah.
dari waktu ke waktu. Ini berbeda sekali dengan zaman sekarang dalam dunia. Yang kita pikir imamat itu adalah gereja, kehidupan agama Kristen, gereja. Nah, padahal itu budak menurut saya. Kehidupan seperti itu, karena kalau harus minggu harus melayani, harus kemana harus melayani. Yang kita layani itu agama, bukan Kristus. Imamat tidak seperti itu ya. Sekali lagi, imamat adalah kehidupan kita di dalam Kristus, di mana pemerintahan Tuhan berlaku atas kita. Tidak diatur oleh hukum-hukum agama, tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan agama. Itu yang pertama, imam. Jadi mereka di bawah Allah diperlihatkan. Inilah yang saya maksud imam. Inilah yang saya maksud imamat. Dia dikasih lihat begitu. Oh, ternyata imamat itu adalah kehidupan dia, yang adalah berdasarkan kematian. Nah, sekarang dia harus dibawa, Pak, bukan hanya kepada imam. Dia harus dibawa lagi kepada kerajaan. Kan kerajaan imam. Lalu mereka dibawa nanti masuk ke dalam Kanaan. Di dalam Kanaan itulah mereka terlihat apa yang disebut dengan kerajaan Allah itu. Di mana hukum-hukum Allah itu bukan hanya membawa kematian kepada dia, tapi membawa kematian kepada daging seutuhnya. Seluruh penduduk Kanaan yang ada di dalam hati dia, yang berkuasa di dalam diri dia, itu harus dihancurkan oleh orang-orang yang sudah menjadi imam ini, orang-orang Israel ini. Ya. Jadi hukum-hukum Allah ada, tetapi kemudian hukum-hukum Allah ini yang menghancurkan seluruh penduduk Kanaan. Dan di situ baru berdirilah kerajaan Israel. Nah, itulah terlihat sampai kepada kapan? Sampai kepada pemerintahan Daud. Sampai kepada pemerintahan Salomo. Makanya puncaknya itu sampai ke Salomo itu, Pak. Itu imamat yang rajani. Jadi hukum-hukum Allah yang memerintah dan hukum-hukum Allah yang berkuasa di dalam seluruh keberadaan kita. Ya, itu imamat yang rajani. Bukan pemerintahan kita di dalam dunia fisik, bukan. Sebagaimana yang didambakan oleh orang-orang beragama Kristen, mereka mendambakan kehidupan dalam dunia yang fisik ini. Bagaimana orang Kristen yang akan memerintah dalam dunia ini. Berbeda sekali. Oke? Iya, memang sangat jauh berbeda, Pak. Kalau di kita, di kalangan Kristen, ada imam pemuji, gitu. Ada imam pendoa, kan gitu. Apakah itu imamat? Tentu tidak ya, Pak ya? Itu udah nyontek salah pula. Itu kan kreasi mereka. Karena mereka ingin disebut imam. Itulah. Ya, apalagi kalau ada persepuluhan. Tadi, Pak. Kan itu yang, ya orang gimana sih sekarang kalau dibilang Allah berkenan kepada kamu, ya kan? Pokoknya kamu harus hidup kudus, makanya saya menjadi imam. Wah, itu rasa bangganya, itu dagingnya lebih alot di situ. Dagingnya alot dan lezat gitu loh. Wah, senang sekali. Bayangkan manusia daging jadi imam. Waduh, itu dah sebentar. Dia mengerti imam kehidupan iman juga, gitu kan? Tapi karena kita sudah diminabobokan oleh kisah-kisah yang dibangun oleh para penginjil-penginjil ini, ya akhirnya salah kaprah. Sayang kan kalau menurut saya, kehidupan kita habiskan dengan hal yang bukan Kristus gitu. Bisa bayangkan orang pelayanan begitu dari dia sejak dia muda sampai dia mati, dia pikir dia melayani Allah. Iya. Itu dahsyat kalau menurut saya. Kalau kita yang sudah melihat realitas seperti ini, terus kita mau habiskan hidup kita di situ juga, kalau menurut saya dahsyat juga itu. Karena kita akan lihat nanti bahwa ternyata orang yang tidak hidup menurut itu musuh Allah. Itu jelas sekali dikatakan oleh Allah. Gitu, Pak. Baik, Ibu Isi ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Yaya masuk konklusi? Saya lihat ini Keluaran 25 ini luar biasa begitu. Kalau dulu membaca ayat ini baca begitu aja, tidak mengerti artinya. Ini ada kain lenan lah, ada persembahan-persembahan itu. Nah, tadi saya seperti dibukakan bahwa persembahan-persembahan itu adalah mewakili diri orang Israel itu. Nah, tadi saya dapatnya bahwa orang Israel itu kan mewakili gambaran dari Kristus, besan anak Allah gitu. Nah, saya teringat waktu tadi Pak Yahya bilang bahwa mereka itu orang Israel yang mempersiapkan tempat kudus itu. Saya tadi bilang waktu saya berpikir orang Israel, saya melihatnya orang Israel. Tetapi teringat bahwa Israel itu adalah anakku. Jadi
adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus yang menyiapkan tempat kudus itu. Saya teringat waktu Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa rombak bait Allah ini akan kebangun dalam 3 hari. Itu dia bercerita tentang dirinya yang akan menjadi bait Allah itu. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa ketika kita sudah bersama Yesus, sudah mati, dikuburkan, kemudian kita masuk di dalam Dia, di dalam satu manusia baru itu adalah Yesus. Jadi penyembahan itu sudah otomatis, kita itu dengan masuknya kita di dalam tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala kita tubuh, itu penyembahan, itulah penyembahan kita itu. Kan saya berpikir dulu kan sebelum mengerti, saya pikir penyembahan itu secara fisik, kita memuji Tuhan, atau kita mungkin rancu, bingung gimana sih namanya penyembahan, akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi ketika dikupas tentang Keluaran 25 dan seterusnya ini, bahwa dengan kita menjadi bagian dalam satu tubuh, satu manusia baru itu tubuh Kristus, artinya penyembahan itu sudah terjadi secara otomatis gitu di dalam manusia baru itu, gitu ya Pak Yahya? Ya, betul. Oke, sesimpel itu Pak. Sesimpel itu. Problemnya kan kita sudah mendengar agama mengajarkan penyembahan. Ya. Jadi penyembahan model agama ya penyembahan model dewa-dewa itu. Harus datang ke tempat Tuhan, harus menyembah. Itu penyembahan agama. Tapi menurut Allah itu bukan penyembahan. Memang perkataan menyembah dalam roh dan kebenaran itu yang Ibu Isya katakan tadi itu sudah tepat. Karena itu hanya kehidupan. Ya. Itu yang disebut beribadah. Ya. Ingat waktu Allah perintahkan Musa, dia bilang, katakan kepada Fir'aun, Israel is my son, anakku yang sulung itu, biarkan dia pergi untuk beribadah. Itu tujuannya mereka keluar dari Mesir. Lalu ketika mereka sampai di Sinai, dikasih lihatlah tanda kutipnya, yang namanya ibadah itu. Ternyata ibadah itu yang imamat. Iya. Itu ibadah. Kehidupan mereka. Jadi kita nggak terlalu pikirkan bagaimana saya harus berbahasa roh dulu, apa bagaimana kalau mau berdoa. Nggak pikirkan lagi begitu. Apa harus naikkan dulu puji-pujian, kalau mau baca Alkitab, harus berdoa dulu. Apa nggak ada itu. Kalau engkau nggak hidup dalam Allah, sekalipun saya berbahasa rohnya 5 jam, kalau nggak dalam Allah kan bukan beribadah. Ya. Itu udah benar, itu benar. Itulah sebut dengan penyembahan. Penyembahan itu beribadah. Ya. Gambar tadi itu Pak, jelas sekali gambar itu kan terjadi di dalam bait Allah. Harus disiapkan untuk kelengkapan bait Allah. Sekarang kan Yesus adalah bait Allah dan kita ada di dalam Dia. Jadi nggak mungkin penyembahan itu di luar itu. Iya, benar. Ya. Memang penyembahan di dalam makanya disebutnya di dalam roh dan kebenaran. Kan nggak disebut di dalam gereja. Ya sih Pak, aduh jelas sekali. Makasih Pak Yahya. Oke. Thank you, Pak Jo. Baik Bu Isya. Memang tadi dari beberapa gambar yang disajikan Pak JK itu membuat kita lebih mudah memahami lagi ya. Apalagi melihat gambar bahwa kemah suci itu ada di tengah-tengah Israel. Ada di tengah-tengah bangsa itu sebagai arti bahwa Immanuel. Ya. Nah, itulah yang membuat kita sampai sekarang itu bisa terkagum-kagum melihat bagaimana gambaran dan realita itu begitu connected. Baik, jika tidak ada lagi kita akan segera masuk dalam konklusi dari Pak JK mengenai tema ini. Silakan Pak JK. Ya, jadi kita sekarang melihat betapa pentingnya istilah bait Allah, karena bait Allah itu punya dasar pemahaman dari tabernakel ini. Bait Allah itu adalah kehidupan di dalam Kristus. Ya. Jadi bukan bangunan, bukan diri saya yang daging ini, tetapi sekali lagi tubuh Kristus, itu bait Allah, di mana Allah tinggal di dalamnya. Jadi Allah bukan tinggal di sorga jauh, baitnya ada di bawah bumi, bukan itu. Sekali lagi betapa dahsyatnya gereja-gereja, betapa dahsyatnya agama Kristen menyimpangkan pemahaman kehidupan kesatuan dengan Tuhan, pemahaman agama itu, pemahaman bait Allah itu. Bisa kita bayangkan di dalam agama Kristen tidak ada pemahaman itu. Bagaimana bait Allah itu di mana Tuhan tinggal di dalamnya. Mereka justru masih menantikan Tuhan datang kembali ke dalam dunia. Jadi memang nggak ada Kristus di dalam agama yang seperti itu. Nah,
Sekarang itu sudah diperlihatkan kepada bangsa Israel. Begitulah kehidupan kamu, begitulah imamat itu. Nah, saya ingin kita melihat kembali di dalam kitab Bilangan, karena sekali lagi kitab Ulangan ini sangat berkaitan erat dengan kitab Bilangan maupun kitab Ulangan maupun juga kitab Imamat. Ya. Di dalam Bilangan 26, ayat yang ketiga dulu deh. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku, artinya berlaku sebagai imam tadi ya, orang-orang yang hidup sebagai imamat, maka berkat-berkat Allah, ini katakan kan aku memberi kamu pada hujan pada masanya, berkat-berkat Allah itu akan melimpah bagi kita. Tapi sekali lagi ada ketentuannya, kalau hidup menurut ketetapanku. Kalau hidup menurut Kristus, karena ketetapanku itu Kristus ya, maka berkat-berkat Allah akan hadir bagi kita. Protection Allah, pemeliharaan Allah itu akan berlangsung atas kita. Ini dikatakan. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak hidup menurut Kristus ini. Kalau kamu tidak hidup menurut realita di dalam Kristus, itu kalau kita sudah lihat sekarang ya. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka akan ada teguran. Ini yang dikatakan di sini. Jadi ini mekanisme yang Tuhan perlihatkan kepada kita yang sudah hidup dalam Kristus, mekanisme ini akan terjadi. Maka ayat 16, aku pun akan berbuat begini kepadamu. Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Ini teguran. Ya, jadi akan ada penyakit lah, mata rusak, jiwa merana, ya kan, sia-sia menabur benih. Nah, ini kurang lebih teguran. Ya. Akan dampaknya ada pada kita yang menentang. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Dan kita bisa tahu bahwa ini terjadi ketika mereka ada di Kanaan juga terlihat jelas. Ya. Walaupun juga di padang gurun terlihat, tetapi begitu banyak sekali hal-hal yang diperagakan di Kanaan itu. Karena apa? Karena mereka menolak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa menolak perintah-perintah Allah itu artinya menolak realita kita yang sudah ada dalam Kristus. Ya. Jadi sekali lagi ketetapan-ketetapan ini bukan berbicara tentang hukum yang tertulis, tetapi realita kita yang dalam Kristus. Tuhan akan menentang kita. Nah, kita akan dikalahkan oleh musuh dan seterusnya. Ya, tidak ada kemenangan. Ya. Dan seterusnya. Bahkan Tuhan akan menghajar. Jadi ini tujuannya untuk menghajar. Jika kamu dalam keadaan demikian pun tidak mendengar daku, jadi kalau sudah ditogor Tuhan, juga tidak mendengarkan akan Tuhan, maka Tuhan akan lebih keras menghajar kamu, ya, dan seterusnya. Ini gambaran, tapi sekali lagi saya katakan ini adalah realitanya juga. Aku akan mematahkan kekuasaanmu dan kau banggakan. Jadi akan ada teguran yang lebih dahsyat lagi. Ya. Nah, perhatikan di sini ayatnya 21. Jika hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, jadi sudah ditegur, sudah dapat akibatnya lebih keras lagi, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu. Jadi justru ketika kita tidak hidup dalam realita Kristus itu, hukuman atas kita itu makin tambah dahsyat. Ini kita juga harus tahu realita ini. Bukan hanya kita melihat realita Kristus, tetapi kita tidak tahu betapa ada akibatnya. Ya. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar, memunahkan anak-anakmu, dan seterusnya. Perhatikan ayat 23. Jika kamu dalam keadaan demikian pun tidak mau kuajar, ini kata kuajar ini bagus sekali. Ini dia diambil dalam tulisan-tulisan Ibrani juga disampaikan. Dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku. Jadi kalau kita mau tetap hidup di luar Kristus itu, maka perhatikan, aku pun akan bertindak melawan kamu. Ya kan? Aku akan menjadi musuh kamu. Sekarang bukan Tuhan akan memberikan lagi akibat-akibat daripada yang tadi dikatakan hajaran-hajaran, tetapi sekarang aku sendiri akan menghukum kamu. Mendatangkan suatu pedang kepada kamu yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Karena kita sekarang sudah terikat kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Aku akan memusnahkan persediaan makananmu dan seterusnya. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka di sini perhatikan, aku akan melawan kamu, aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ini diulang-ulang sekali bahwa Tuhan akan berikan peringatan-peringatan, Tuhan sendiri akan menjadi musuh kita dan kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Dan ini sebenarnya yang juga dikatakan di dalam 1 Korintus tadi yang kita sudah bahas.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada di dalam kamu, yang tadi kita sudah bahas. Jika ada orang membinasakan bait Allah, kenapa perkataan membinasakan bait Allah? Yang tadi itu. Jikalau ada orang merusak kehidupan dalam Kristus itu, jadi orang ini ya, jadi bukan dia membakar gereja, bukan dia membunuh orang percaya, bukan, tapi si orang percaya itu sendiri. Karena sekali lagi kan yang kita lah bait Allah. Jadi yang bisa membinasakan bait Allah itu adalah kita sendiri. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, kalau kita sendiri membinasakan kehidupan dalam Kristus itu, bait Allah ini, maka Allah akan membinasakan dia. Allah yang akan menjadi musuhnya. Ini dia. Ini konteksnya karena kita sudah menjadi bait Allah. Karena kita sudah menjadi imamat. Hati-hati dengan kehidupan kita yang baru itu. Kita harus perhatikan apa yang Tuhan katakan tadi supaya kita hati-hati. Bukan hanya euforia tentang bagaimana kita jadi bait Allah. Tetapi sekali lagi kita harus berhati-hati dalam perjalanan kita supaya janganlah kita menempatkan Allah menjadi musuh kita. Di sisi yang lain tadi dia sudah katakan, kalau kita hidup sesuai dengan realita Kristus itu, maka ini perkataan Allah loh. Maka pemeliharaan Allah itu pasti berlaku atas kita. Ini juga yang tentu saja bagi kita yang baru berjalan di dalamnya perlu melatih kehidupan hidup di dalam Kristus itu. Bagaimana kita tetap dalam tanda kutipnya hukum-hukum Allah itu. Kita akan melihat realita pemeliharaan Allah itu. Kita akan melihat realita protection Allah itu. Dan itu sudah diperlihatkan. Saya percaya yang menuliskan surat-surat dalam kitab Perjanjian Baru itu mereka hidup dalam realita itu. Kalau mereka menikmati hal itu, maka tentu saja kita juga bisa menikmatinya. Asal kita melihat realita yang sama. Kita sekali lagi, asal kita melihat realita yang sama. Jangan lihat realita yang dibangun oleh dunia, tetapi lihatlah realita Kristus yang diperlihatkan Tuhan pada kita. Itu saja dulu Pak Jo pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.